Yang saya hormati Kasih Ekbang Kelurahan Glodok, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, LMK Kelurahan Glodok, serta tokoh pemuda atau tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Glodok. Saya adalah untuk memaparkan apa sih itu Koperasi Merah Putih. Dasar hukum tadi Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi. Ini sudah disebutkan juga oleh Pak Presiden, 80.000 koperasi yang akan dibentuk di seluruh Indonesia. Kelurahan, satu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi keuangan, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil, dan menengah, menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Jadi apabila nanti menjadi anggota atau pengurus, dia itu harus berdomisili di Kelurahan Glodok dan enggak apa. Jadi tinggal di Tangerang. Yes. Sebagai pengurus dari Koperasi Merah Putih Kelurahan Glodok. Next. Nah, di Koperasi Merah Putih ini ada 3 mekanisme. Bapak Ibu, koperasi pendirian baru, koperasi yang sudah ada tapi memang stagnan gitu aja. Terus 3 koperasi yang tidak aktif direvitalisasi menjadi aktif dan berkembang. Jadi tapi tidak berjalan atau belum ada sama sekali koperasi. Next. Nah, ini struktur pendirian koperasi desa Merah Putih. Ya, sekarang kita sedang ada di musyawarah desa namanya, atau musyawarah kelurahan. Nah, tujuannya untuk membentuk pengawas dan pengurus. Tujuannya hari ini itu. Nah, ini anggota dan pengurus itu yang penting dia berdomisili atau berKTP di kelurahan setempat. Nggak boleh KTP luar DKI, nggak boleh rumahnya di, misalkan KTP-nya di sini tapi rumahnya di Grogol, tetangganya di Tangerang atau di Tambora, itu nggak boleh. Gitu. Jadi nggak boleh harus berdomisili di sini. Gitu. Untuk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang sudah berjalan di daerah Kupang, NTT, diresmikan oleh Bapak Menteri Koperasi, di Malang, Jawa Timur, di Bengkulu, di Makassar. Next, karena di DKI ini musyawarah kelurahan ini harus 31 Mei harus sudah selesai Pak Lurah. Terakhir. Makanya saya ini kemarin dari Kalungan Pak Lurah. Hari ini saya masih ada 7 kelurahan untuk memberikan paparan seperti ini juga. Koperasinya, pengurus dan pengawasnya sudah terbentuk. Nanti ada penyuluh koperasi. Kalau saya ini sebagai pendamping koperasi, nanti ada penyuluh yang mengarahkan gitu atau memberikan masukan-masukan untuk koperasi dari koperasi tersebut. Contoh misalkan di suatu kelurahan tersebut itu ada kelompok usaha, contoh misalkan usahanya budidaya ikan hias, perikanan gitu. Dia itu sudah banyak anggotanya dan menjadi komunitas. Nah, itu bisa dibuat koperasi. Atau karena masyarakat DKI itu banyak yang meminjam
kepada bank keliling misalkan. Nah, tujuan ini juga bisa dibuatkan usaha toko sembako atau toko perlengkapan kebutuhan pokok gitu. Jadi nanti masyarakat membelinya di koperasi, hasil keuntungannya itu nanti dibagi-bagi juga ke anggota koperasi gitu Bu. Seperti itu, ada beberapa usaha-usaha yang bisa dijalankan di koperasi gitu. Paling sedikit tiga jenis usaha gitu. Nanti bisa koperasi Kelurahan Glodok, nanti bisa dibahas sama-sama dengan anggota. Jadi contoh penamaannya itu misalkan yang sudah ada di wilayah lain ya. Nggak boleh ada namanya apa? Hingga ada pengurus itu ada 5 orang, sekretaris, wakil ketua bidang usaha, ketua, wakil ketua, bidang anggota, bendahara. Nah pengawas itu ada Pak Lurah, udah pasti Pak Lurah sebagai pengawas, dan 2 orang lagi Pak Lurah nanti dipilih dari warga sekitar yang berdomisili di sini dan berKTP di sini. Merah Putih harus memenuhi persyaratan minimal mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. Kedua, mempunyai keterampilan, wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Ketiga, yang penting tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara hubungan keluarga semeda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lainnya dan pengawas. Berarti ini nggak boleh ada hubungan keluarga antara pengawas dan pengurus. Begitu juga pengurus nggak boleh tuh namanya ada hubungan keluarga sama sekretaris, wakil bidang usaha, ketua, wakil ketua bidang anggota, bendahara, nggak boleh ada hubungan keluarga. Iya, jadi memang nggak boleh ada hubungan keluarga antara pengurus dan anggota. Ada anggota itu 2 orang. Next. Nah, oke, next. Nah ini. Di sini ada KBLI, klasifikasi bangku lapangan usaha Indonesia. Ini wajib dimasukkan nanti dalam akte pendirian koperasi. Ini ada gerai sembako, obat-obatan, dan aktivitas lainnya sih seperti alat ATK, jual beli alat ATK kayak gitu. Terus obat-obatan juga bisa, kayak pedagang eceran obat misalkan kayak apotik. Terus apalagi misalkan untuk kosmetik. Terus kalau misalkan gerai sembako tuh kayak misalkan tadi perlengkapan bahan pokok kayak pinjam dari anggota untuk anggota juga sih sebenarnya. Perlu diketahui dan ibu sekalian bahwa Bapak Presiden kita menginginkan pada tanggal 12 Juli akan diadakan launching koperasi sebanyak 80.000 tadi. Jadi pada saat saya rapat di Wali Kota pada tanggal 26 Mei hari Senin, Sekretaris Kota dan asisten menginginkan bahwa secepatnya dibentuk koperasi. Jadi hari ini kita mengadakan musyawarah sekaligus pembentukan pengurus koperasi, karena menurut kabar Pemda baru mengadakan, beda dengan daerah-daerah lainnya ya. Daerah-daerahnya udah Bengkulu, Lampung dan lain sebagainya sudah melaksanakan. Tangerang sebelah mana kita. Jadi yang belum Pemda DKI, makanya Gubernur dan